Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Mahmud Alasan dari TRI kelas 2B. Sini saya akan menjelaskan materi pada modul ke-10. Langsung saja di sini 10.1.1 yaitu Basic Rotor Configuration Step atau langkah-langkahnya. Mari kita mulai praktik mengkonfigurasi sebuah rotor. Ada beberapa langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menyiapkan dan mengamankan sebuah perangkat rotor yang baru. Pertama yaitu mengubah nama rotor menggunakan perintah hostname. Lalu yang kedua mengamankan private X mode dengan sandi menggunakan perintah enable secret. Dan yang ketiga dan keempat mengamankan jalur masuk konsol serta jalur masuk remote seperti SSH ataupun telnet. Lalu yang kelima mengaktifkan inskripsi agar sandi tidak dibaca, jelas di konfigurasi. Yang keenam, pasang pesan peringatan atau banner MOTD. Lalu terakhir, selalu ingat untuk menyimpan konfigurasi dengan perintah copy running config startup config ini, karena jika ini tidak dijalankan, pengaturan yang tadi telah kita buat sebenarnya berjalan. Tapi begitu rotornya mengalami mati daya atau sempat mati atau mengalami suatu masalah, maka seluruh pengaturan telah kita buat tadi akan hilang begitu saja karena dia cuma berjalan di RAM, tidak disimpan di penyimpanan internalnya. Lalu di sini ada Basic Router Configuration Example. Gambar ini menunjukkan contoh langsung penerapan langkah-langkah tadi pada router R1 atau R1. Dari mode Global Configuration, kita mengetikkan urutan perintahnya satu persatu, kata sandi administratif diatur, akses jarak jauh diamankan, dan banner dipasang dengan peringatan Trainers Access Provide. Setelah semua pengaturan dasar ini selesai, sangat krusial untuk menyimpan pengaturan tersebut ke dalam NVRAM menggunakan perintah ini dia, copy running config startup config, agar konfigurasi atau pengaturan yang tadi telah dibuat tidak akan menghilang ketika routernya mati. Next. Sini ada konfigurasi router interface. Setelah router diamankan, maka berikutnya adalah menghidupkan antarmuka atau interface-nya. Router Cisco umumnya memiliki port gigabit Ethernet untuk mengaturnya. Kita perlu masuk ke mode antarmuka spesifik, misalnya yaitu interface G0/0/0 yang sangat disarankan untuk memberikan description sebagai label dokumentasi kabel. Selanjutnya masukkan alamat IP versi 4 beserta subnet mask, lalu alamat IP versi 6 jika diperlukan. Selanjutnya, langkah paling krusial di akhir adalah mengeksekusi perintah no shutdown untuk menyalakan port tersebut secara fisik. Kalau enggak pakai ini, maka portnya tidak akan menyala. Lanjut lagi, di sini ada configuration router interface example. Di layar ini tampak sebuah contoh konfigurasi dua antarmuka pada router R1 yang router R1 yaitu portnya gigabit Ethernet 0/0/0 yang mengarah ke router R2 atau R2. Perhatikan apa yang terjadi sesaat setelah perintah no shutdown ini ditekan. Sistem akan munculkan pesan log informasional di layar yang memberitahukan bahwa status fisik, interface, dan line protokol telah berubah menjadi up, yang artinya port sudah aktif dan juga telah siap untuk mengirimkan data. Lalu di sini ada verify interface configuration, yaitu untuk melakukan konfigurasi saja tidaklah cukup. Kita harus memverifikasinya. Perintah andalan yang paling favorit digunakan oleh administrator yaitu adalah show IP interface brief dan juga show IP versi 6 interface brief. Perintah ini menampilkan tabel ringkas yang berisi daftar semua port, alamat IP, dan juga status operasionalnya. Pastikan kolom status dan protokol berada up. Selain itu, kita juga bisa menggunakan show IP route untuk mengecek tabel perutuan atau show interface untuk melihat statistik trafik data secara detail dari port ke port. Ini dia contohnya setelah kita jadikan show IP
versi 6 root, maka dia akan munculkan IP versi 6. Kalau show IP root doang, dia IP versi 4 dan semacamnya. Lanjut lagi. Sini ada default gateway on a host. Balik ke konsep penting lainnya, yaitu default gateway. Agar sebuah komputer atau PC bisa berkomunikasi menyeberang ke jaringan luar, komputer tersebut wajib diatur dengan alamat default gateway. Alamat ini adalah alamat IP dari port router terdekat yang mengarah ke jaringan lokal mereka, atau dapat disebut sebagai pintu keluar. Jika PC 1 mengirimkan pesan ke PC 2 di jaringan LAN yang sama, maka gateway tidak perlu digunakan. Namun jika PC 1 mengirimkan data ke PC 3 yang di seberang jaringan, ini udah beda route switch ya. Maka barulah paket tersebut diserahkan ke default gateway atau router untuk diteruskan. Ya, dari switch dia ke ini, default gateway atau routernya ke switch ini lagi, baru masuk ke PC 3. Dan ya, begitulah. Lalu sini ada default gateway on a switch. Tidak hanya sebuah PC, perangkat perantara seperti switch layer kedua juga membutuhkan alamat default gateway. Mengapa demikian? Meskipun switch murni beroperasi di layar kedua dan tidak membutuhkan IP untuk meneruskan frame, switch tetap butuh alamat IP pada SVI atau Switch Virtual Interface dan juga default gateway agar administrator bisa meremote dan mengelola switch tersebut dari luar jaringan. Pengaturannya juga cukup mudah, yaitu cuma perlu mengetikkan perintah IP default gateway diikuti dengan alamat IP router di mode konfigurasi global seperti ini. Ini pengecekan, oke, next. Modul praktik dan kuis. Oke, ini sudah di kuis, artinya materinya cukup sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.